Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputusita Indiani Putri dari kelas 3B D4 Akuntansi Perpajakan dengan NIM 211565480. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas ESPT tahunan wajib pajak orang pribadi mengenai input, rekam, cetak, dan lapor ESPT wajib pajak orang pribadi. Pertama-tama kita buka folder pada laptop, selanjutnya kita pilih data C, kemudian program files, kemudian DJP, kemudian kita buka ESPT tahunan PPH orang pribadi, dan di dalamnya terdapat folder database kosong, dan folder ini akan kita pindahkan pada data D. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi ESPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita klik menu, lalu pilih koneksi database. Selanjutnya, kita mengambil database kosong yang terdapat pada data D yang sudah kita simpan tadi. Setelah itu akan muncul tampilan login. Kemudian kita masukkan password yaitu 123. Selanjutnya kita mengisi profil wajib pajak dari data soal yang sudah kita punya, yaitu Panlocong. Kita isi kolom NPWP dengan NPWP 5894440590300. Untuk nama wajib pajaknya yaitu Panlocong. Selanjutnya untuk nomor telepon yaitu nomor telepon pribadi. Untuk nomor faksimili dikosongkan karena di dalam data soal tidak ada. Kemudian dalam jenis usahanya atau pekerjaannya kita isi dengan perdagangan tekstil. Pada kolom KLU kita isi dengan 0 saja. Untuk periode pembukuannya yaitu Januari sampai Desember. Pada bagian perhitungan kita pilih pembukuan. Status kewajiban kita pilih MT. Dengan NPWP istri atau suami yaitu 00 000 000 0901 000. Pada bagian informasi kuasa kita lewati, lalu kita klik simpan. Tahap selanjutnya yaitu kita buat ESPT baru dengan mengklik surat pemberitahuan atau SPT, lalu kita pilih SPT baru, pilih jenis SPT yang akan kita gunakan yaitu SPT tahunan OP1770 untuk tahun pajaknya yaitu 2019, periode pembukuannya yaitu bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019. Setelah itu kita klik buka SPT. Untuk mengisi surat pemberitahuan atau SPT, kita mulai dari lampiran 4. Pada lampiran 4 di bagian A, tepatnya pada harta akhir tahun, di mana data harta yang kita gunakan berada pada soal yang sudah diberikan di halaman 4 dan 5, bagian daftar harta dan kewajiban dari Wayan Locong tahun 2019. Selanjutnya, untuk memasukkan daftar harta Panlocong yang pertama, kita mengisi kode harta yaitu 012 yang berkodekan tabungan, nama harta diisi dengan tabungan masa depan, tahun perolehannya yaitu 2019, harga perolehannya yaitu 425 juta, lalu keterangannya yaitu telah dilaporkan pada tahun sebelumnya. Jika sudah, kita klik simpan dan lakukan tahapan yang sama untuk mengisi daftar harta dan kewajiban dari Panlocong.
Selanjutnya untuk bagian B yaitu kewajiban atau hutang. Pada akhir tahun kita mengambil data dari daftar kewajiban Panlocong yang terdapat pada halaman 5. Selanjutnya untuk memasukkan kewajiban atau hutang pada akhir tahun, kita klik tambah. Pertama pada pilihan kode hutang kita pilih 101 yang berkodekan utang bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan nama pemberi pinjaman yaitu Bank BCA. Lalu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 Denpasar dengan tahun peminjaman yaitu 2019. Lalu jumlahnya sebesar 150 juta dan kita klik simpan. Untuk selanjutnya bagian C yaitu daftar susunan anggota keluarga, kita mengambil data dari soal pada halaman 1 bagian daftar susunan anggota keluarga Panlocong. Klik tambah. Untuk data anggota keluarga yang pertama atas nama Niluh Tina Riana. Dengan NIK 00000000000000. Hubungan keluarganya yaitu istri, lalu pekerjaannya yaitu seorang karyawati. Selanjutnya kita klik simpan dan lakukan hal yang sama untuk pengisian data anggota keluarga sesuai pada soal daftar susunan anggota keluarga di halaman 1. Selanjutnya, kembali kita klik surat pemberitahuan atau SPT, kita klik 1770 pada lampiran 3, dan yang pertama kita isi bagian A yaitu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga, yaitu dasar pengenaan pajaknya sebesar 15 juta, dan itu didapatkan dari komersial bagian Panlocong dan PPh terutang sebesar 3 juta. 3 juta ini didapat dari bunga bank 20% dikali dengan 15 juta sehingga mendapatkan 3 juta. Selanjutnya hadiah undian yaitu dasar pengenaan pajak sebesar 150 juta yang didapatkan dari komersial bagian Tina dan PPh terutangnya yaitu sebesar 37.500 yang didapatkan dari 25% dikali dengan 150 juta. Selanjutnya pada bagian dividen yaitu dasar pengenaan pajaknya sebesar 20 juta yang didapatkan dari komersial Panlocong dan PPh terutangnya sebesar 2 juta yang didapat dari dividen 10% dikali dengan 20 juta hingga mendapatkan 2 juta. Sehingga total seluruhnya yaitu sebesar 42.500.000. Selanjutnya bagian B dan C yaitu bagian laba anggota perseroan sebesar 25 juta yang didapatkan dari komersial Panlocong sehingga jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu sebesar 25 juta. Setelah mengisi lampiran 3, kita akan mengisi lampiran 2. Kemudian akan tampil bagian atau daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Kemudian kita klik tambah dan akan muncul formulir rekam data. Kita akan menyesuaikan dengan tugas rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat sebelumnya untuk pengisian PPh pasal 21, 22, dan 23. Untuk nama yang pertama yaitu PT Bali Dewata dengan NPWP 589404405903000 dengan nomor sesuai pada soal yaitu 1721A strip 1 nomor 5.
tanggalnya yaitu 31 Desember 2019 dengan jenis pajak yaitu PPh 21. PPh yang dipungut atau dipotong dapat dilihat pada tugas rekonsiliasi fiskal yaitu sebesar 60.000. Selanjutnya kita klik simpan dan kita klik tambah kembali dengan nama yaitu Universitas Yuk Belajar dengan NPWP 589440440590300 dengan nomor 1721A strip 1 nomor 10. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2019. Untuk jenis pajaknya yaitu masih sama PPh 21. Dengan PPh yang dipungut atau dipotong sebesar Rp1.379.400. Kemudian kita klik simpan dan kita klik tambah kembali dengan nama instansi Departemen Dalam Negeri dengan NPWP 5894440590300 dengan nomor 09-22-Romawi 10-19. Untuk tanggalnya yaitu 5 Oktober 2019 dengan jenis pajaknya yaitu PPh 22 dengan PPh dipungut atau dipotongnya sebesar Rp2.250.000. Kemudian kita klik simpan dan kita klik tambah kembali dengan nama PT Vansinar. NPWP-nya 5894440590300 dengan nomor 03-23-Romawi 7-19 dengan tanggal 9 Juli 2019. Jenis pajaknya yaitu PPh 23 dengan PPh dipungut atau dipotongnya sebesar Rp2.250.000. Kemudian kita klik simpan. Setelah mengisi lampiran 2, maka selanjutnya kita akan mengisi lampiran 1. Pada bagian A, di bagian diaudit atau tidak, kita lewati saja karena di soal tidak disebutkan untuk mengisinya. Selanjutnya pada bagian A1 pada peredaran usaha yaitu 5.125.000.000 pada harga pokok penjualannya yaitu 4.150.000.000 sehingga laba atau rugi bruto usahanya yaitu 975.000.000. Selanjutnya biaya usaha yaitu 728.000.000 sehingga penghasilan netonya yaitu 247.000.000. Pada bagian A2 poin A, yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, yaitu 38 juta. Pada poin B, yaitu 2.500.000. Pada poin C yaitu 33 juta. Pada poin E yaitu 1.500.000. Pada poin H yaitu 1.500.000. Dan pada poin K yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya yaitu sebesar 17.500.000 sehingga jumlahnya yaitu 94 juta. Selanjutnya pada bagian A3 dan A4 yaitu penyesuaian fiskal negatif. Pada poin C yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 2 juta. Sehingga untuk jumlah pada bagian A yaitu sebesar 339 juta. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya pada bagian C yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pada formulir Kamdata, untuk nama pemberi kerjanya kita isi PT Bali Dewata. Dengan NPWP pemberi kerjanya yaitu 5894440590300. Untuk penghasilan brutonya yaitu sebesar 60 juta
dengan pengurang penghasilan bruto atau biayanya yaitu sebesar 4.800.000 sehingga penghasilan netonya yaitu sebesar 55.200.000. Selanjutnya kita klik simpan, kemudian kita klik tambah kembali dengan nama pemberi kerja yaitu Universitas Yuk Belajar. Dengan NPWP 589444405903.000. Untuk penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp85.883.125. Dengan pengurangan penghasilan bruto atau biayanya yaitu sebesar Rp4.294.156. Sehingga penghasilan netonya sebesar Rp81.588.969. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita mengisi pada bagian D yaitu penghasilan neto lainnya. Dalam bagian D poin 1 yaitu bunga, kita mengisinya sebesar 15 juta yang didapat dari soal kasus halaman 4 pada bagian bunga pinjaman PT Vansinar. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi SPT 1770 bagian induk. Di sini pada bagian identitas, pada status kewajiban perpajakan suami istri kita pilih kakak. Kemudian pada bagian A akan otomatis terisi. Pada bagian B, poin 10 yaitu penghasilan tidak kena pajak, kita pilih KI dan di kolomnya kita isi angka 1. Kemudian pada bagian D poin 17 yaitu PPh yang dibayar sendiri pada STP PPh pasal 25 kita isi sebesar 46 juta sesuai dengan rekonsiliasi fiskal yang sudah kita buat kemarin. Kemudian pada bagian E nomor 19 yaitu PPh kurang atau lebih bayarnya akan terisi yaitu Rp10.507.600. Pada bagian G, kita akan mencentang lampiran poin A, B, C, F, yaitu sebanyak 2 lembar. Kemudian pada bagian kuasa, kita klik wajib pajak dengan tanggal 2 Maret 2020. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, kita akan pilih menu lapor SPT pada rekam surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya, di sini akan muncul formulir rekam data surat setoran pajak. Untuk kode KAP-nya yaitu 411125. Untuk kode jenis setorannya yaitu 200 untuk tahunan PPh orang pribadi. Untuk NTPN-nya 0 saja. Dengan jumlah pembayaran yaitu Rp10.507.600. Tanggal pembayarannya yaitu 2 Maret 2020. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, kembali kita pilih menu lapor SPT pada menu cetakan. Selanjutnya, kita klik cetak.
Dan di sini terdapat formulir SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Jika ingin mengeprint formulir SPT PPh wajib pajak orang pribadi, maka kita klik print. Kemudian formulir yang sudah di print tersebut yang akan kita bawa ke DCP. Kemudian kita klik kembali menu lapor SPT pada lapor data SPT ke KPP. Di sini jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar dengan jumlah SSP yang telah dibayar nominalnya harus sama, yaitu sebesar Rp10.507.600. Setelah itu kita pilih simpan file, kemudian simpan file pada dokumen yang diinginkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.